Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riza. Waalaikumsalam Mas Ganjar. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Ini kita senang banget ya. Iya dong, kita hari ini kehadiran ketua Islam Asra, Pak Riza Delansyah. Saya juga senang kalian sehat-sehat. Masya Allah. Aku kan Pak Riza ini awet muda ya. Pertama kali ketemu sejak 2008 nih. Kita 2008 ya? Iya, 2008 Iya. masih gini-gini aja Iya. segar gitu. Asli dari Aceh. Ada tuh. Gimana Pak bisa seger-seger terus itu Pak? Tipsnya. Ya dinikmati aja lah. Nikmatin Pak ya. Kuncinya kan ya kalau kita nikmati apapun kan lancar lah semuanya. Iya, Masya Allah. Kalau nggak dinikmati terus kan pusing sendiri. Aku lihat Pak Riza ini selalu fresh banget ya di mana berada ketemu gitu sejak tahun 2008 bareng Pak Riza ya. Pak Riza ini pasti kan teman-teman DKM nih atau teman-teman Amalia Podcast ya pengen tahu sebenarnya sih gimana sih Pak Riza perjanjian nih gimana ya bro? Betul. Gimana bro? Nah ini Pak Riza ini kan salah satu yang lama dan banyak jejaknya di YA dan luar biasa yang membawa YA semaju Betul. ini gitu Pak. Betul. Tapi kan itu dimulai dari titik langkah pertama Pak. Bisa diceritakan Pak, waktu pas awal-awal gabung dia itu bagaimana sih Pak prosesnya terpilih jadi pengurus YA? Sebenarnya sih kalau saya sih mungkin karena saya senang organisasi aja kali. Oh, oke. Bukan karena dipilih atau karena penunjukan khusus gitu oleh Astra gitu ya. Tapi karena memang dari dulu udah terbiasa berorganisasi, jadi begitu pas balik dari PAMA 2007 sekitar bulan Agustus itu, kemudian karena saya dulu di divisinya sosial gitu ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan sosial dan pada saat ikut kegiatan yayasan ya ikut-ikut aja gitu. Jadi bukan karena ada motivasi khusus, punya ambisi khusus, ikut, saya harus apa gitu, enggak lah. Jadi Apa di kampus waktu dulu ikut aktif juga Pak di kampus mungkin Bapak? ya, lumayan lah banyak Oh, yes. aktivitas kayak gitu. Dan saya lihat ya sebagai seorang muslim kan siapa lagi sih ya Oh, di Masya Allah. Astra ini kan Itu Pak. dalam perkembangannya yayasan itu kan banyak ya. Dan bidang sosialnya juga lengkap gitu. Tapi yang keagamaan ini kan memang baru satu ya. Iya betul Pak. Gitu. Jadi sebelumnya ada namanya perisai ya, saya juga ya ikut-ikutan aja gitu ya. Ada kegiatan apa ikut, kegiatan apa ikut. Nah, di EA juga sama, dia aja. Gak dia aja juga aja ikut-ikut aja karena sering ketemu teman-teman. Awal mula diajak itu kegiatan apa Pak? Dulu waktu pas perisai itu ya ikut inilah nganter-nganter daging kurban. Mana gitu. tegur. Ini Pak, Sampai ke mana tuh Lenteng Agung karena kan banyak orang yang Bapak nganter langsung. iya pakai motor, pakai apa tuh hari itu aja sampai ke Lenteng Agung sana. Oh, Karena- Masya Allah. Karena yang kurban tuh ngasih amanah, saya mau dianterin hak kurbannya. bukan saya ambil gitu ya. Oh. Udah, kita sebagai junior, nganter. Sampai sekarang saya kalau ketemu sama bapak itu masih ini, Pak masih ingat apa? Bapak tinggal Lenteng Agung kan? Iya. Tahu gitu. Kan saya nganter lagi. Jadi ya mulai dari bawah lah kita ngikutin apa semua kegiatan di Yayasan Amalia Astra. Kalau nggak salah waktu itu ketua yayasan Pak Pongki ya Pak ya? Seingat saya sih Pak Pongki Pak. ya. Ngerut Bapak luar biasa. Tapi sekarang Pak Riza dulu berarti divisinya pada waktu di Astra mungkin bisa cerita mungkin waktu di Astra sendiri di waktu pas gabung YA itu di Divisi. Astranya itu di divisi apa Pak? Oh divisinya EHS ya kalau nggak salah ya pada saat itu ya. Jadi saya kan dulu masuknya di Astra itu kan 95 ya. Oh, Masya Allah. Terus ya muter-muter lah udah pernah ke Kalimantan, pernah ke beberapa anak perusahaan. Terakhir itu yang 2007 saya balik itu dari PAMA. Dari mana Pak? Oke. Dari PAMA saya balik lagi ke sini. Kemudian ya itu saya lihat sih masjid juga lumayan berkembang programnya. Iya, gitu Pak. kan. Ya, karena kita rajin ke masjid, sholat Jumat, terus pas sholat ini ya akhir mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan di yayasan gitu. Kemudian ya Pak Pogi kan juga saat itu sudah jadi atasan atau belum ya? Ya Masih presiden strike kalau nggak salah sih Pak. Masih ya. presiden Cuma strike. kan ada dulu tuh Pak Pung itu pernah jadi atasan kami sebentar. Oh, oke. Saat saya ke Kalimantan itu, saya ke Kalimantan tuh Pak Pung itu pernah jadi atasan saya. Oh, Masya Allah. Jadi
sudah ketemu, makanya waktu pada saat beliau ketua Yayasan Amalia Astra ajak saya ke situ, oke aja lah. Banyak guyon-guyonnya juga. Kita happy aja, seneng aja gitu kan. Betul. Itu yang bikin ya sampai sekarang berbeda ya. Iya. Penuh dengan Kalau salah juga Pak Riza itu menjabat menjadi ketua Lajisnya Astra itu 2009 Pak. Oh masih ingat kayak? Pak Riza ini bikin Saya nggak nulis CV saya. Aku ingatnya Pak Riza ini yang bagaimana ide tentang full di beasiswa ya Pak. Soal di Lajis itu penyaluran ya. menyatukan beasiswa Astra dengan kita gitu. Ya. Bapak Riza ini yang dari sisi program mengintegrasikan antara penyaluran di wilayah sekitar, Pak. Betul. Itu gimana Pak ceritanya? Plus sama itu Pak tentang tabungan wajib yang Bapak cerita masalah inspirasi tabungan itu. Harus pakai Buku tabungan. buku tabungan. Betul bank. Pak Riza yang mendorongnya. Itu awal-awal yang bikin profesional kita tuh. Betul. Gimana? Gimana Pak Ya cerita? karena Pak? mungkin karena lihat dari kejadian hari-hari juga ya. Betul. Karena saya di dulu namanya EHS atau udah jadi ESR Division itu kan ada beasiswa Astra itu. Betul Pak. Nah, beasiswa Astra itu dibagikannya cash dalam bentuk amplop gitu. Betul. Nah, beberapa orang tua pas ketemu ngobrol segala macam, saya tanya-tanya gitu. Seringkali uang yang diterima si anak itu tidak lengkap. Jadi misalnya dikasih misalnya 200.000, yang anak itu cuma 50.000. Ya. Pertanyaan kita adalah kemana 150.000? Betul. Ya kan? Rupanya pada saat dikasih uang amplop, dia udah ada hutang-hutang yang lain yang langsung diminta oleh siapapun yang di situ, diambil 150.000. Jadi si anaknya tidak terima 50.000. Jadi dia bilang, wah ini kan motivasi kita ngasih 200.000 ke si anak ini kan tujuannya biar si anak itu bisa menerima untuk beasiswa ya Pak. dukung kegiatan dia kan. Betul. Beli Sekolah. seragam, beli buku segala macam gitu. Nah jadi saya lihat ini ada nggak efektif nih antara kita niatnya mau seperti apa, tapi karena mereka mungkin udah berutang sehingga ya memang utang harus dibayar sih. Betul. Cuman ya maksudnya itu jangan diambil dari uang si anak itu, biar anak itu menikmati itu dulu. Gitu. Iya, buat kebutuhan sekolah ya Saya Pak. ingat waktu pas saya kecil dulu saya pernah juara kelas itu dikasihnya bentuknya tabungan Tabanas. Ya kan? Oh, Tabanas. Tabanas zaman dulu kan namanya Tabanas. Iya. Dan itu menurut saya sih sebuah kebahagiaan luar biasa bagi si anak menerima tabungan Tabanas saya yang alami. Sehingga saya bilang, wah ini harusnya kita bisa ubah. Apalagi kan pada saat itu Bank Indonesia juga punya program tabungan buat anak-anak kecil gitu ya, yang free biaya administrasi. Sehingga dari situ saya pikir ya bagusnya kita gabungkan aja. Karena motivasinya apa? Kalau tadi cash, kemudian sekarang dalam bentuk tabungan, kita mengajarkan buat anak itu menabung. Iya. Iya kan? Jadi uangnya tidak langsung dipakai. Karena kalau dia keluar dari gedung Amdi itu langsung ke depan dia bisa beli es krim, hilang uangnya semua. Karena cash ya Pak. Karena cash. Iya. Tapi kalau tabungan agak rumit. Betul. Kemudian yang kedua yang saya ingat itu adalah dengan adanya kita memaksa mereka buka tabungan. Anak-anak itu kan nggak punya database. Belum ada. Betul Pak, betul. Belum ada. Betul. Harus bapaknya kan. Iya, dia pas ngurus ya. Itu saya ingat pada saat itu akhirnya banyak orang tua yang harus memperbaiki kartu keluarganya. Betul. Jadi kita Memperpanjang. mendorong ternyata gara-gara si anaknya mau menerima tabungan, bapaknya harus punya KTP KK yang jelas. Betul. Ilegal ya Pak ya. Ilegal. Ilegal, Itu ya. kan banyak kejadian gitu. Jadi saya pikir itu bagus. Kemudian berikutnya adalah literasi keuangan buat anak-anak gitu. Kita ingatkan waktu pada saat dulu anak-anak ngantri di ATM Bank Permata gedung Iya. Abdi gitu kan. Seru Pak. Panjang gitu kan, diajarin bagaimana cara pakai ATM, Iya. apa itu kartu gitu kan. Ya itu kan literasi keuangan, sehingga satu saat kita harapkan anak-anak ini juga mungkin akan menjadi pegawai Astra atau mungkin jadi pemimpin masa depan. Literasi keuangannya sudah tahu dia Betul. bahwa di ATM itu ada banyak fasilitas yang lain, gitu. Di bank itu ada banyak fasilitas yang lain. Gitu. Itu yang saya pikir kenapa enggak? Apalagi ada fasilitas bank-bank itu punya tabungan dan ATM yang tersebar di mana-mana. Iya. Sehingga kita lihat punya banyak bank, kemudian kita lihat ada fasilitasnya, ini ada uang, digabungin, jadilah itu. Iya. Bahkan maksudnya Pak Riza itu negosiasi tentang admin bank yang tidak boleh dipotong Pak. Itu gimana? Saya ingat itu. Kita ngundang dari Permata agar utuh penerima itu mendapatkan uangnya. Pak Riza itu yang nego. Gimana waktu itu Pak? Kan ada beberapa bank yang dipanggil ya, ada BRI. BRI, KKR, betul, BRI ya. Bank Permata, ada beberapa bank masih ingat saya itu. Ya, tapi sebagian besar tidak sesuai dengan objektif kita. Kenapa? Karena dia ada biaya administrasi. Iya, betul. Dia sehingga saya tiap Betul bulan. Pak. Nah, terus saya bilang lah, ini kan orang ya berzakat infak sedekah
ngasih dalam bentuk beasiswa apapun namanya, itu kan misalnya dia ngasih 50.000, dia berhak 50.000 itu kan didapat langsung oleh si yang berhak menerima. Iya, betul banget. Tidak ada niat dia untuk 5.000 kasih buat bank ya. Itu yang pertama. Iya. Hal yang kedua, saya bilang bank itu kan keuntungan juga banyak. Iya, Jangan Pak. ngambil dari yang Benar. kecil. Dari Astra aja, uang Astra aja berapa besar. Iya, iya, Udah iya. ambil dari situ. Jangan dari 5.000 rupiah yang Iya, memang iya. ini memang uang Astra, tapi udah kita niatkan atau karyawan Astra yang memang udah kita niatkan untuk orang-orang yang berhak menerima. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya, kita nego lah. Pakai nama Astra, bukan kita pegawai Astra. Kasih tahu ini Astra taruh duit di bank aja udah berapa Oh, banyak. iya betul, Gitu. iya, iya. Iya. Masa ini diincar juga nih anak-anak. Masa ini diincar juga. Apalagi kan sebenarnya mereka punya fasilitas gitu. Iya betul Pak. Ini saya tabunganku atau apa istilahnya, Iya, cuma iya. free admin. Free admin. Hubungan bintangku, Pak. Bintangku atau apa namanya gitu. Jadi seingat saya itu harusnya ada. Kenapa mereka maksain kita anak-anak buka beasiswa tapi harus ngambil 5.000 rupiah dari situ? Ya nego lah kan. Mau nggak nih pakai ini? Kalau nggak kita cabut ke bank yang lain gitu kan. Mumpung kita lihat dana beasiswa Astra cukup besar, kemudian dari karyawan Astra juga banyak yang nitipin ke sana, ya udah. Ya alhamdulillah sih. Ya, walaupun memang dengan ya agak ini sedikit sih. Iya Pak, besar luar biasa. Mas Ganjar, kalau nggak salah kita sudah terima Pak 5.000 kurang lebih 6.000. 6.000. Jadi yang tersebar di provinsi Mas Ganjar. hampir di semua provinsi dan itu Pak Riza itu menggabungkan beasiswa yang tadinya disebar di KBA itu dikelola Yayasan, sekarang di Yayasan Amalia Astra Pak. Betul. Dan betul programnya untuk paket tabungan itu di ini Pak. Sangat efektif. Sangat efektif Pak. Pak boleh di ini nggak sih Pak diceritain, kan ini melahirkan tadi bagaimana anak-anak itu punya literasi keuangan yang bagus gitu. Saya nemuin sendiri Pak, itu ada anak yang di tabungannya itu nggak diambil-ambil karena inget, saya udah kelas 6 mau untuk nerusin ke SMP betul. Itu apakah itu dari tadi Tabanasku itu atau Bapak itu udah berpikir ke depannya Untuk yang beasiswa untuk berkelanjutan. berkelanjutan karena Bapak kan Selalu mendorong salah satu yang mendorong kita untuk bagaimana beasiswa itu konsepnya lestari berkelanjutan. Gimana Pak? Apa ada konsep kan yang sama yang kita tuh banyak beasiswa luar sana yang pokoknya hari itu selesai harus ditinggal. Nah itu sekarang mungkin Pak Riza yang mencetuskan dari awal tentang beasiswa berkelanjutan itu gimana Pak konsepnya? Ini unik soalnya Pak berkelanjutan itu. Bahkan sampai kuliah kalau nggak salah. Jadi kalau saya ngelihatnya dulu itu yang banyak terjadi itu adalah beasiswa buat orang yang pintar. Ya. Iya benar. Betul Jadi yang rapornya bagus, Betul. yang prestasi. Cuma kepikiran sama saya, maka yang pintar dapat fasilitas sehingga dia makin pintar. Lah yang nggak pintar atau setengah-setengah pintar, Masya nggak Allah. pernah dibantu kan? Dia Betul. akan selamanya ada di kelompok bawah. Betul Pak. Makanya dulu saya sempat mengilustrasikan Astra ini ataupun yayasan ini harus punya dua jenis beasiswa. Yang satu namanya beasiswa prestasi, tetap Prestasi ada. ya. Yang satu lestari. Mhm. Prestasi itu sesuai dengan yang tadi, yang nilainya bagus. Betul. Tapi yang lestari ini yang kita inginkan adalah kita ingin mengangkat orang-orang, anak-anak yang dari bawah, Mhm. bantu sehingga nanti dia bisa dapat beasiswa prestasi juga. Masya Allah. Ya kan? Karena kalau yang di bawah ini nggak kita bantu, maka selamanya dia akan di bawah. Betul. Tidak akan pernah naik kelas menjadi seseorang yang berhak menerima beasiswa prestasi. Betul. Kalau beasiswa prestasi banyak, perusahaan-perusahaan juga banyak. Astra pun ada di sana. Yayasan-yayasan yang lain juga banyak. Jadi kalau kita lihat secara makro, maka orang-orang yang di bawah ini juga perlu dibantu. Nah itu yang kemudian kita memunculkan dalam bentuk beasiswa lestari tadi. Artinya lestari itu maksudnya gini, selama mohon maaf ya, selama dia masih dalam kalangan ekonomi lemah, dia akan tetap dapat, dia berhak dapat. Oke. Ya, lestari lah dia. Tapi kita tidak ingin melestarikan kemiskinan, gitu kan. Tapi kita punya motivasi untuk mengangkat agar mereka lepas dari kemiskinan tadi itu. Oke. Sehingga dia dikasih beasiswa apapun yang dibutuhkan, gitu kan. Kemudian difasilitasi sehingga nanti dia naik level. Nah, akhirnya dua beasiswa ini akan maju bersama-sama, gitu kan. Anak-anak yang nantinya punya kesempatan untuk maju, ya dia harusnya ikut terus. Oke. Kita dapat tunas unggul. Ah. Kan pada satu titik dia akan ketemu di level SD, SMP, SMA gitu. Kebetulan di Indonesia kan SD, SMP, SMA udah sekolah gratis. Gratis betul Pak. Nah, beasiswa ini kita harapkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan lainnya. Betul. Sehingga dia bisa ikut lah Bimbel betul Pak. terus apa gitu. Kita berharap dia berkelanjutan tadi itu tujuannya untuk ke sana. Agar pada satu titik dia bisa naik kelas. Iya. Dia bisa berubah menjadi seseorang yang berhak menerima fasilitas yang lebih besar. Astra punya banyak yayasan misalnya pendidikan
di Astra Tech gitu ya, atau di Politeknik Astra gitu. Pada level prestasi tertentu dia akan berhak menerima beasiswa di situ. Iya kan? Karena Betul, tadi Pak. dia mungkin kalau dari awal dia prestasi, dia pasti diterima di sana. Tapi kalau dia dari ekonomi lemah, kalau tidak kita fasilitasi dengan uang Betul. zakat ini tadi, bimbingan zakat, maka dia tidak akan masuk ke kelompok itu tadi. Oke. Itu yang kita harapkan beasiswa berkelanjutan ini anak-anak SD, SMP, SMA bisa akan mendapatkan kesempatan. Dan saya juga termasuk orang yang pingin melihat orang itu sukses. Jadi kalau bisa kita punya sistem tracking. Jadi dia SD, kalau dia udah lulus dari SD, kita mesti nanya sama dia nih, dia lanjut SMP apa enggak? Kalau dia nggak lanjut ke SMP, kenapa? Nah, sehingga kita dengan nge-track dia, maka anak ini dipastikan masuk ke SMP. SMP kita kasih lagi beasiswa. Kalau dia udah bagus, kasih dapat beasiswa prestasi. Kalau dia belum bagus, dapat beasiswa lestari lagi gitu kan. Lulus dari, kan kita pernah ketemu tuh ada yang lulusan SMP dia tidak SMA, malah jadi Betul. penyanyi kafe gitu. Iya. Ya kan? Pernah saya dapat informasi dari kalian juga. Betul. Dia tidak menerima beasiswa lagi. Kenapa? Karena dia udah jadi penyanyi kafe gitu. Ya udah itu silakan aja kalau keputusan dia gitu. Tapi yang saya tidak inginkan adalah ada seorang anak yang berhenti sekolah hanya gara-gara nggak ada uang. Betul. Makanya saya suka kalau ketemu sama orang lain saya bilang, kadang-kadang bukan anak itu atau perusahaan itu ini ya tidak mau ya, tapi memang belum rezekinya untuk ketemu. Karena banyak sekali perusahaan yang mau ngasih beasiswa Gitu. dan banyak sekali orang membutuhkan. Tapi kenapa banyak sekali orang miskin dan banyak sekali perusahaan kebingungan mau ngasih kemana? Nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Itu yang maunya saya, Yayasan Amalia Astra ini ataupun lembaga yang lain menjadi connecting the Penghubung dot ya. tadi itu, Penghubung, tadi itu. betul. Kita memetakan mana orang-orangnya duafa, kemudian kita lihat nih karyawan Astra banyak zakat infak sedekahnya atau dari perusahaan, kita ketemukan di situ. Untuk mengangkat anak-anak ini yang tadinya dari kelas bawah, SD, SMP atau SMA, paling tidak dia lulus SMA. Betul. Oke, itu Pak Riza yang mengilhami kita juga sih Iya. untuk melakukan pembinaan. Betul. Karena tadi anak-anak itu kita Iya. agar mentas gitu, Betul. terlepas dari garis kemiskinan. Saya bahkan terinspirasi yang gara-gara Pak Riza itu menghubungkan itu, bikin itu Pak, poster direct mail yang Bapak tanda tangan itu, yang di situ itu ada jurang pemisah SMP sini, SMA sini, yang saya kirimkan ke salah satu eksekutif dan langsung ngasih besar itu. Tadi menghubungkan itu. ya, tergugah lah ya. Tergugah, luar biasa Pak. Yang untuk ini Pak, kita akan bicara nanti terkait dengan masjidnya, Iya, sosial religi. sosial religi. Tapi sebelum ke sana kan kita di awal-awal Bapak di Lajis juga itu punya program pemberdayaan. Ada ini awal-awal itu Pernah itu Pak, apa HP terus kerang hijau. kerang hijau. Kenapa Pak? Nggak hanya pendidikan gitu, ada pemberdayaan ekonomi itu. Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya masalah di Indonesia ini, di bangsa kita ini kan salah satunya aspek ekonomi ya. Iya. Ya. Kenapa orang nggak sekolah? Karena nggak ada uang. Iya. Kenapa rumahnya jorok? Karena nggak ada uang. Jadi kalau Astra itu kan pilarnya ada 4, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan. Oke. Kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan. Dulu pendidikan dulu, ya, tapi sekarang ini bukan urutan lah. Silakan aja mau diterjemahkan gimana. Gitu. Tapi ya salah satu yang kita lihat faktor yang mendukung ini semua itu adalah karena ekonomi. Ekonomi. Ya, ekonomi lah yang sebenarnya bisa mendorong orang. Walaupun ada juga yang bilang kan kalau pendidikannya nggak bagus, ya kan, Iya. dia nggak akan bisa. Kalau pendidikan bagus dia bisa ekonomi bagus. Gitu. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang juga kesehatan kalau nggak bagus gimana dia bisa. Ya terlepas lah itu kan Iya. telur dan ayam. Tapi saya lihat memang mungkin yang paling gampang buat institusi seperti Astra itu adalah atau Yayasan Amalia Astra adalah dari sisi ekonomi. Nah, yang kita lakukan adalah ini kan Astra punya Yayasan Amalia Astra. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa perlu ada Yayasan Amalia Astra? Itu kan pertanyaan. Iya, betul Pak. Itu kan paling mendasar gitu. Astra punya 9 yayasan. Salah satunya adalah Yayasan Amalia Astra. Kenapa sih? Kalau saya ngelihatnya, Astra itu kan sebuah bisnis. Ya, bisnis itu yang dibutuhkan sebuah bisnis apa? Growth, pertumbuhan. Betul. Nggak ada tuh bisnis pingin laku Statement. kemudian bubar. Gitu. Dia butuh pertumbuhan. Nah, bisnis itu perlu tumbuh dengan apa? Kan banyak pendukung-pendukungnya, ada produknya lah, ada pemasarannya. Salah satunya adalah adanya orang yang hebat. Ya, Betul. nggak akan mungkin ada bisnis tumbuh kalau orang di dalamnya nggak hebat. Walaupun nanti ada produknya canggih apapun, tapi orangnya tetap. SDM tapi. Nah, orang yang hebat itu gimana sih? Ya, orang yang hebat
SDM yang hebat itu seperti apa? SDM yang bisa produktif, SDM yang bisa profesional dalam bekerja. Untuk apa? Untuk mendukung bisnis yang tumbuh tadi itu. Oke. Nah, orang yang hebat tadi itu, atau orang yang kuat tadi, atau orang yang profesional bisa gimana sih? Ya dia kerjanya nyaman. Kalian kan bisa menghasilkan podcast secanggih ini. Kenapa? Itu kan untuk menunjang yayasan yang hebat. Betul, Maka betul, butuh Pak. orang yang hebat seperti kalian. Orang yang hebat gimana? Kalau kita kerjanya nyaman. Iya. Kerja kita nyaman tuh dari mana sih? Dari didukung oleh intelijen yang bagus, ya, ilmunya ada, kemudian ada emosionalnya, betul. secara kedekatan segala macam bagus, spiritualnya ada. Gitu. Makanya kan di IAA itu ada IQ, EQ, sama SQ. Yes, betul. Kita nggak bisa sekedar pintar, Betul. harus juga ada hubungan. Diimangin ya, emosional. Pak, ya. Makanya ada EQ, ada SQ. Nah IAA masuk ke salah satu di situ, spiritualnya itu. Spiritual dan sebagian ada di IQ juga karena ada pendidikan segala macam juga ada di IQ. Nah kita memberikan spiritual quotient ini tujuannya agar karyawan bisa bekerja dengan tenang, dia bisa beribadah, dia bisa melakukan kegiatan itu dengan motivasi ya bukan sekedar cari uang, tapi ada kebermanfaatan buat dirinya. Ya kan? Kalau orang udah kerjanya nyaman, dia udah merasa menikmati pekerjaannya, perusahaan akan mendapatkan hal yang luar biasa. Gimana caranya agar dia nyaman bekerja tadi itu? Semua terpenuhi. Gaji gede tentu ya. Gaji gede. Kesempatan karir ada. Kemudian pertemanan hubungan baik Banyak, ada, betul. gitu kan. Salah satunya adalah dia punya kesempatan untuk beribadah dengan baik. Oke. Makanya ya itu ada programnya. Kalau saya sih ngelihatnya kita butuh organisasi yang hebat. Makanya ada ya. Kita butuh orang yang kuat, maka kita ada staff-staff yang hebat. Betul. Kita butuh fasilitas, makanya ada masjid. Wah, Kita butuh sial. program, makanya ada macam-macam programnya. Jadi 4 hal ini yang saya pikir ya perlu kita terus perkuat. Organisasi yang hebat, orang yang hebat, kemudian ada program yang baik dan juga fasilitas infrastruktur. Jadi masjid ini harus bagus, masjid ini harus punya program yang baik. Iya juga sama. Kenapa? Karena ujungnya nanti itu adalah di urutan-urutannya itu ada. Kita buatin program ini agar karyawan nyaman bekerja, dia produktif, dia profesional kemudian membuat perusahaannya jadi tumbuh dan berkembang. Jadi ya ini tidak lepas dari keinginan Astra untuk menjadi sejahtera bersama bangsa. Oke. Itu peran IAA di Astra ya Pak ya? Iya, yayasan-yayasan lain juga tentu ada perannya masing-masing. Tapi ya menurut saya sih harus mengisi itu. Jadi pada saat kita mengajarkan misalnya tentang tata cara menyolatkan jenazah, mengurus jenazah, itu ada motivasi tertentu, bukan sekedar ya mereka bisa ngurus jenazah. Iya betul Pak, sekedar ada enggak gitu ya. Kenapa kita ngerapiin masjid ini? Kenapa kita buat fasilitas masjid dengan ada program macam-macam? Kenapa kita ada Astra Gema Islami? Iya. Kenapa ada Amalia? Itu tujuannya ngarahnya ke sana. Untuk membuat agar karyawan-karyawan Astra ini dia bisa bekerja dengan profesional lagi. Itulah makanya jadi profesional Muslim Astra, gitu kan? Kerjanya oke, ibadahnya jalan lancar. Luar biasa bro. Ini baru banget nih. ini banget Pak Ji, kita sampai ini apa? Ini luar biasa baru-baru. Ini stepnya Pak Riza ini baru kali cerita ya. Ujungnya mau kemana? Ya wajar kalau misalnya ya ini di bawah Pak Riza ya, dan para pengurus yang lain nih berkembang luar biasa sebenarnya. Pak Riza, sebentar ini wajah cerita tentang ya itu hadir untuk tentang melayani ibadah. Dan Masjid Asrar ini sebenarnya apakah Masjid Asrar dulu apa ya? Aduh sebenarnya kan itu adalah barangan penguasa tahun 2001 tuh Pak. Gimana Pak tentang Masjid Asrar sendiri ya? Sendiri berdiri 2001 ya? Iya 2001. Ini juga 2001. Iya betul Pak. Kalau saya sih awal mungkin masjid dulu untuk Pak Riza kalau berkembang. nanya awalnya sih ya harus tanya sama pendiri-pendirinya lah. Iya betul. Saya juga kan hanya melanjutkan, dan memang kalau saya lihat sih pendiri-pendiri kita ini meletakkan pondasi-pondasi yang bagus. Betul Pak, betul banget. Soal almarhum Pak Faryal gitu kan. Iya betul Pak. Bagaimanapun beliau punya karya, dulu ada Pak Kris dari Pak Kris Tinggi Motor. Berkontribusi. Iya. Sekarang ada Pak Pongki, ada Pak Edi Sarwono, ada Pak Amnuri, Pak Yulian, Pak Anggi. Pak Angki. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh kita yang meletakkan pondasi ini. Betul. Nah kalau ditanya cerita sejarah dulu, saya juga nggak gitu ngerti prosesnya. Tapi seingat saya waktu saya masuk tahun 95 itu kantornya di Pecenongan. Iya betul. Ruko kecil, saya juga sampai nggak percaya itu Astra punya ruko. Dan saya sholat zuhur di situ. Masya Allah. Itu ya karena ruko kecil ya musola juga kecil. Jadi saya lihat ini perusahaan besar tuh
kantornya kecil dan ada musolanya, saya kira bagus segala ini kan perusahaan ini. Gitu. Nah kemudian kan saat saya udah mulai masuk ada kebutuhan itu tadi ya. Iya betul Pak. Ada kebutuhan karyawan untuk ibadah. Betul. Ada kebutuhan karyawan untuk bersosialisasi berukhuwah sehingga muncullah perisai persaudaraan Islam masalah. Gitu. Nah, itu mulai dari ukur kecil-kecil itu dari musola-musola kecil, kemudian berkembang sehingga perisai ini menjadi besar lah. Betul. Ya. Nah di satu sisi ada kebutuhan untuk memfasilitasi teman-teman yang di Sunter sini untuk beribadah. Akhirnya dibangunlah, singkat cerita dibangunlah masjid ini. Ya, masjid ini memang untuk fasilitas ibadah, tapi masjid yang baik bukan sekedar fisiknya saja, tapi itu juga deh, Pak. ada ruh di dalamnya, sehingga orang, kalau zaman dulu kan dibilang pusat peradaban gitu. Iya. Karena ada program macam-macam di masjid ini yang bisa membuat karyawan-karyawan ataupun jemaah sekitarnya itu punya sesuatu di masjid ini. Sehingga perisai ini kemudian dalam tanda kutip dilihat sebagai sebuah organisasi yang baik, dan kemudian sebagian di situ menjadi Yayasan Amalia Astra. Berdirilah ada masjid, ada Yayasan Amalia Astra, dan kemudian digabungkan sehingga Yayasan Amalia Astra ini menjadi organisasi tadi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan keislaman di Grup Astra. Memang awalnya ya dari AI dulu, tapi begitu pas kita lihat di perusahaan-perusahaan yang lain juga banyak. Betul Pak, betul banget. Kecil-kecil ini karena memang ada kebutuhan sebenarnya. Iya betul. Kalau kita tanya di sisi relung hati manusia itu pasti ada aspek religinya gitu ya. Maka orang kan mencari Tuhan dari zaman dulu gitu. Ada gitu. film juga ya, Pencari Tuhan. Iya makanya. Jadi orang memang mencari. Iya. Kalau saya dapat keberkahan ini siapa sih yang ngasih keberkahan? Iya betul. Kalau saya ada musibah ini siapa sih yang ngasih musibah? Jadi memang ada aspek religi manusia itu. Mungkin God spot istilahnya, mungkin ada titik di dalam itu. Nah itu yang kemudian saya lihat IAA sama masjid ini kemudian berintegrasi, membuat program-program sampai saat sekarang gitu. Jadi masjid itu menurut saya sih seharusnya memang menjadi salah satu tempat orang untuk, tapi bukan sekedar tempatnya saja betul. tapi kesempatan orang untuk melakukan kegiatan banyak hal di sana. Pak izin, ya kan sekarang sudah berkembang Pak ya, nggak hanya tadi Masjid Asar dan tempat ibadah. Sekarang nih ya kan juga membina atau menjadi rumah bersama DKM dan juga perisai Grup Asar Pak. Ya. Itu gimana Pak? Apakah memang impian itu gimana gitu, menceritakan Pak? Apakah itu ada plannya dari awal sehingga menjadi rumah bersama, jadi inspirasi kebaikan agar pengelolaan betul bagus gitu. Di awal-awal itu kesebut sebenarnya kalau kita lihat ya, yang tadi saya bilang ya, setiap orang itu butuh diisi aspek religi. Dan tanpa IAA pun sebenarnya di masing-masing itu juga ada. Betul. Kelompok kecil, orang yang kumpul-kumpul mungkin berdua, bertiga, lama-lama jadi bersepuluh, bersebelas, berseratus gitu. Nah, kelompok-kelompok ini kemudian membesar menjadi sebuah, entah itu di musola, Royce gitu ya, Royce atau apa gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan sport yang ada di seluruh Grup Astra, ratusan perusahaan, ratusan ribu karyawannya. Nah, kemudian kita lihat caranya mereka mengelola kegiatan keagamaan itu ya bisa beda-beda tergantung seleranya masing-masing, tergantung orangnya masing-masing. Sehingga kita melihat rasanya perlu untuk ditingkatkan. Sebenarnya bukan itu nggak baik-baik aja gitu. Cuman kalau kita bandingkan seperti sapu lidi, saat lidi itu atau biting itu cuma satu, maka dia bisa bersihin apa? Susah banget. Tapi begitu pas berkumpul lidi-lidi ini, biting-biting ini menjadi 100, maka dia bisa membuang sampah-sampah yang ada di jalan. Masya Allah. Jadi saya lihat organisasi-organisasi yang ada di perusahaan-perusahaan ini kayaknya perlu digabungkan atau disinkronkan. Tidak perlu menjadi sebuah organisasi terstruktur, tapi paling tidak secara program bisa bersama-sama. Bisa kolaborasi bareng lah Pak. Bisa kolaborasi bareng. Apa yang bagus di sana kita tiru, apa yang bagus di sini kita bagikan gitu kan. Dengan semangat amati, tiru dan modifikasi ATM, ya kan? Maka kan jadi bagus. Jadi kalau bisa kita lihat ada Astra punya masjid bagus, program keuangannya dengan marbotnya Mas Rahmat gitu kan. Ya bagilah kepada teman-teman yang lain. Astra Agro punya hal yang bagus, Pama punya yang bagus, atau Taci atau AOP segala. Kita kumpulkan, bisa saling diskusi. Makanya ada DKM apa tuh yang tiap tahun 2 kali temu DKM Pak. Ada temu DKM itu kan? Iya betul. Kan dengan temu DKM itu kita mendengarkan sendiri. Iya betul sekali. Apa cerita mereka, apa kendala mereka. Dan mereka bisa cerita apa kelebihan mereka juga gitu. Nah, dengan ketemu tadi itu, maka yang tadinya cuma 10-an orang organisasi itu bisa saling berbagi. Oh,
saya perlu komunikasi yang baik ya untuk masjid saya ya. Saya perlu komunikasi yang baik untuk rohis saya, walaupun dia cuma musola kecil punya rohis gitu. Punya masjid ya DKM. Ya, Betul. Gitu loh. Kalau nggak salah sih ada 300 DKM ya Mas Ganjar. 302. 302. Di grup pasaran yang luar biasa pada Tapi itu kan baru ikut. ikut. Kalau lihat potensinya masih besar. Oh iya Pak. Kalau nggak salah ada atas 600 ya. Lebih dari 500 600. Ya, mungkin ya bisa 600. Pertanyaannya adalah kemana tuh 300 yang lain? Nah itu dia. Kalau ditanya bisa jadi karena mungkin masjid musola itu belum ada orang yang memang incas secara full. Iya betul. Jadi cuma Biasa tempat gitu. sholat aja. Gitu. Orang sibuk pulang dari kantor dia langsung pulang. Iya betul. Tapi bisa jadi ada orang yang memang sudah ngurusin masjid musola itu tidak punya kewenangan untuk berorganisasi. Iya. Jadi dia ditugaskan menjadi petugas di sini. Atau bisa jadi dia menjadi organisasi tidak berminat ke kita. Itu yang harusnya jadi bahan evaluasi Yayasan Amalia Astra. Kenapa mereka nggak minat sama kita? Betul. Kan bisa macam-macam Betul ya. betul. Atau bisa jadi tidak tahu informasi ini sama sekali. Banyak kan seperti itu karena kita sekarang udah ke luar saya tuh pakai AL dan PAMA kan tuh di Kalimantan, di Sumatera ya bro ya. Yang itu emang benar pasti mereka tuh belum tahu dan ketika mereka tahu di 2 tahun terakhir ini kan kita di event itu Pak. Emang luar biasa pencapaiannya sih Pak. Tadi istilah Pak Riza yang terkait dengan menyatukan lidi-lidi itu, apakah ya itu yang tadi pengikat lidi-lidi yang berserakan itu, apakah akan seperti itu Pak? Balik ke tujuan tadi itu Yayasan Amalia Astra itu tujuannya untuk apa sih besarnya? Kalau saya lihat sih sebenarnya umat Muslim ini kan diharapkan menjadi rahmatan lil alamin. Oke. Jadi kita sebagai umat Muslim ya jangan hanya pikirin Muslim kita kan dikepin rapet-rapet gitu kan. Padahal kebermanfaatan kita itu diperlukan juga oleh siapapun, tidak hanya umat Muslim. Nah saya pikir YAA dengan kemampuan organisasi yang ada dan kemampuan pengurusnya ini perlu mengikat erat nih organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Dan kemudian menyampaikan pesan-pesan atau misi-misinya gitu, sehingga organisasi ini kuat. Organisasi kuat dengan tujuan untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan kepada siapapun, bukan hanya Muslim, tapi siapapun umat manusia yang ada. Sehingga pengikat yang tadi kalau kita ilustrasikan sebagai sapu lidi tadi itu benar-benar dirasakan bahwa sapu lidi ini tidak hanya membersihkan lidinya dia sendiri, tapi juga membersihkan siapapun yang ada ditemukan di tempat-tempat yang memang sewajarnya. Jadi Yayasan Amalia Astra saya pikir juga harus memberikan kemanfaatan. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang, saya suka lihat kalau misalnya dulu di sini, suka kritis saya itu. Ada orang miskin duduk di pinggir jalan, di trotoar jalan gaya motor. Gak jauh dari situ ada masjid Astra. Nah kita kemana? Kita yang nyari Pak Riza waktu itu. Ganjar Rahmat cari. Lagi nyetir ketemu ada ibu-ibu sama 2 anaknya. Masjid Astra di pojokan situ. Ini kok nggak ada yang ngeliat. Betul. Kemana kita? Gitu kan. Akhirnya ya udah saya minta kalian. Kita survei ya bro. Kita survei. Walaupun memang setelah itu kita tahu alasan dia, jangan udah ditinggal suami. Ya apapun lah. Tapi paling tidak menurut saya sih, ya harusnya kita bantu. Walaupun memang kadang-kadang membantu mereka tuh ada efek membuat mereka jadi tetap pengen di situ aja. Gitu, kan. Tapi kan bisa dicari, misalnya nggak harus dalam bentuk uang terus menerus. Misalnya kita, ibu bisa apa? Oh bisa jahit, udah kita kasih mesin jahit ya, gitu. Jadi kasih kailnya. Walaupun memang mungkin ada orang yang nyaman dengan kondisi kayak gitu. Pak Riza kan tadi tentang pemberdayaan, kemudian tentang sosial religi. Nah ini Pak Riza masa 3 tahun ini atau sebetulnya ada divisi baru Pak tentang kemitraan. Dan itu tadi Pak Riza melayani ibadah ya, ibadah dari selain nanti nggak hanya buat kegiatan saya, buat ibadah yang utama itu. Jadi mereka itu nyaman. Nah sekarang ada umroh Pak, ada akikah dan juga AC. Sebenarnya tadi apakah itu juga masuk dalam harapannya ke depannya gitu Pak? Gimana Pak? Ya kalau balik ke pertanyaan kalian sebelumnya tadi itu kan, memang kita juga di YAA itu mencoba program sosial tadi itu kan macam-macam. Iya betul Pak. Tadi kan ada kerang hijau, cuci motor, survei sapi gitu. Iya betul. Tapi saya lihat itu kan berprogres. Betul sekali. Kenapa dulu saya larang kerang hijau? Karena setelah kita cari program itu bagus sih, banyak peminatnya. Timbal. Ternyata di Teluk Jakarta itu ada kasus kesehatan. Jangan kita berkontribusi di sini berdiri. Gitu kan.
kemudian ada cuci motor, kemudian ada servis HP. Servis HP itu juga bagus. Bagus, Pak. Karena kita bisa mengangkat orang-orang yang di bawah itu yang nggak ada kerjaan. Iya, Mereka betul. melakukan kegiatan, kita ajak keliling-keliling Iya. sebagai tempat untuk roadshow gitu Iya, ya. iya, ke perusahaan. Sehingga, perusahaan-perusahaan itu juga melihat, wah, dana yang saya titipkan Betul, ke zakat mereka, ya. dengan kejelengan apa segala macam ini ada manfaatnya. Betul, Walaupun Pak. memang setelah kita evaluasi 50.000, 100.000 kayaknya nggak memberikan manfaat langsung secara Iya, besar kepada betul, mekaniknya. betul, Ya. betul. Sehingga akhirnya kan kita improve lagi tuh Ah. dengan AC. AC, Nah, betul. AC ini menurut saya jauh lebih Cepat, baik Pak, dibanding betul, HP. Kenapa? betul. Karena kalau HP 50.000 dan tidak, orang juga banyak juga yang servis HP itu juga karena mungkin pengen aja, tapi yang banyak juga yang beli HP baru kan. Iya, Tapi betul. kalau AC kan, wah banyak sekali kebutuhan Perawatan, dan jarang ya. orang ganti AC kan, Iya. dirawat. Betul, gitu kan. betul. Sehingga saya lihat program ini baik, lompatannya luar biasa ya Alhamdulillah. dari HP ke AC. Nah, dalam perkembangannya memang singkat cerita AC ini juga butuh orang yang memang perlu menjaga keberlanjutan. Kalau sekedar kalau tadinya cuman servis HP kemudian selesai, maka organisasinya juga ya sekedar dia menjadi mekanik, Betul. menjadi seorang servis. Iya. Tapi dengan kita mencoba mendorong agar mereka berkelompok, agar mereka menjadi sebuah organisasi, Iya. maka dia akan menjadi lebih kuat. Ya kan? Karena dulu kan saya pernah bilang sama kalian juga, sama teman-teman gitu ya. Andai kan misalnya kita punya kelompok-kelompok ini ada di seluruh Jabodetabek dan mereka bergerak bagaikan amuba, maka kan servis asis Jakarta ini bisa binaannya kita gitu. Betul. Iya, Pak. Bukan juga sebuah kebanggaan yang luar biasa buat kita, tapi dengan mengangkat mereka-mereka yang tadi yang gak ada pekerjaan, mereka dari kelas-kelas yang bawah, kemudian bisa menjadi orang yang bermanfaat, itu kan mengangkat orang yang tadi menerima zakat menjadi orang pemberi zakat. Yes, betul. Tadi yang mustahik menjadi muzaki, Muzaki, gitu iya. kan. Nah, maka kemitraan ini menjadi sebuah hal yang menurut saya sih penting buat kita ke depannya. Kenapa? Karena ini yang mempertahankan keberlangsungan dari yang tadinya sendiri. Gitu. Nyambung jadi apa terus juga. Ada kebersinambungannya. Masya Gitu. Allah. Karena saya pikir sayang juga kalau misalnya sekedar Dilatih tinggal. Nggak banyak kan kasusnya. Betul. ada banyak cerita lah yang kalau kita panggil mereka satu-satu, tanya kenapa sih, beribu macam alasan. Salah satunya bisa jadi tidak ada yang memotivasi dia untuk Iya, balik betul, lagi. Pak. Betul. Baru 2 hari nggak ada yang servis AC gitu kan. Wah udah males. Padahal berapa banyak kalau kita lihat ya Iya. yang butuh AC-nya diservis, tapi nggak ketemu ya tadi itu antara pemberi dan penerima. Iya, betul banget. Nah demikian juga tadi terkait dengan kebutuhan buat karyawan Astra ataupun masyarakat sekitar. Gitu. Perjalanan umroh, perjalanan orang akikah itu kan kita melihat bahwa karyawan Astra ini pada level tertentu kan udah ada penghasilan kan pengen umroh nih. Iya, betul. Nah, masuk dong. Walaupun memang pada saat itu saya pada saat itu kalau teman-teman ingat lebih kepada ingin memberangkatkan kalian untuk pergi umroh gitu. Iya. Dari dulu saya bolak-balik bilang, saya pernah dapat tawaran kok kalau kita bisa mengumpulkan jemaah 20 orang, satu orang berangkat. Betul. Nah, itu misi saya pada saat itu sebenarnya bukan jauh-jauh. Saya cuma ingin memberangkatkan kalian pergi ke tanah suci. Udah Kita udah berangkat. Kita udah berangkat. Ada karyawan tetap itu rata-rata udah berangkat. Udah berangkat semua, Pak. Ya, karena memang dulu saya pikir ya kita pun punya modal, bukan uang ya. Kita punya modal jemaah. Betul, Pak. Ya kita kumpulin aja jemaah ini bareng-bareng 10 orang berangkat gak? Iya. Bulan depan 10 orang berangkat. Kemarin Pak cleaning service kita, Pak. Berangkat dari sini. Service berangkat. Ya. Pada saat itu kan yang ditawar mereka ada, Pak, Bapak kalau kumpulin 10 bisa berangkat 1 orang. Iya, betul, Pak. Iya. Ngapain kita repot-repot kumpulin ya 10. Iya. Kita punya jemaah. Akhirnya kan ya cleaning service segala macam juga bisa berangkat. Yang mungkin dulu dia nggak kepikiran. Sangat, Pak. Kapan Kami cleaning juga service berangkat umroh ke sana? Iya, dengan kan lumayan besar nilainya kan untuk berangkat. Iya, apalagi sekarang itu kan ya semakin berat lah untuk menuju ke sana. Jadi dengan program itu saya pikir Emang Pak Riza sih waktu itu ingat waktu orang pengurus Pak Riza mendorong dibuka tentang travel umroh. Harapan tadi tuh Agar karyawan bisa berangkat. berangkat. emang saya pikir harusnya kita bisa gitu. Cuman mungkin dulu kita ragu, mungkin Iya Pak, iya betul. apalah gitu. Iya. Bolak-balik saya ngeluarin, kenapa sih susah banget? Karena saya pernah dapat tawaran itu gitu. Nah, dalam perjalanan ini kemudian kita lihat ini kan nggak boleh sekedar gitu aja. Iya betul Pak. Harus dikelola dengan baik, dengan profesional gitu. Makanya kan kita juga setelah menggandeng lembaga-lembaga ini juga mempelajari juga gitu kan. Mungkin suatu saat mau berdiri sendiri atau enggak ya silakan nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Tapi misi lainnya di sini adalah selain memberangkatkan
teman-teman ini untuk ke Tanah Suci Umroh adalah kita juga bisa memberikan kesempatan pada karyawan Astra untuk pergi ke sana juga. Kita memfasilitasi. Nah, kalau kita udah mengelola sendiri kan kita bisa menyusun kembangan-kembangannya. Makanya muncul program satu divisi berangkat umroh, betul gitu Pak. kan. Iya betul Pak. Mungkin tempat lain susah atau bisa umroh Di custom benar. di custom sesuai dengan maunya kita, berangkat Jumat pulang 4 hari. Iya betul. Nah, jadi nantinya itu akan banyak sekali kembangan-kembangan yang mungkin bisa kita lakukan gitu dengan kombinasi-kombinasi seperti ini. Luar biasa. Nah, nextnya apa? Cari lagi, balik lagi. Karyawan Astra butuh apa sih? Kalau karyawan Astra udah punya kebutuhan, kita bisa memprovide. Disitulah keberadaan ya tadi. Termasuk akikah itu setuju gitu. Akikah kan ada juga kebutuhan. Atau yang tadi relawan janais gitu. Baru saya mengapa Pak. Tadi Bapak terjadi tentang ibadah umroh dan sekarang udah lama sebenarnya tentang relawan janais nih Pak. Dimana ya juga hadir dalam kedukaan ya. Iya. Dan Astra support Pak. Tentu yang dapat 2 kendaraan ambulan jenazah nih Pak. Dan mungkin Bapak bisa cerita bagaimana sebenarnya apakah IA juga ingin didorong itu salah satu kebutuhan karyawan dalam kedukaan Pak, gimana Pak? Kalau saya sih ngeliatnya tadi saya bilang ya, tidak semua orang, even saya pun Siapa agak khawatir kalau mengurusin jenazah gitu. Betul sekali Pak. Betul. Ya, nggak ada yang siap lah Pak ya. Semua orang siap. Betul. Gitu, Nggak semua siap. Semua orang tahu bahwa suatu saat akan mati. Betul. Semua orang juga pengen masuk surga. Oh, pengen masuk surga, pengen. Mau nggak cepat-cepat masuk surga? Nggak ada. Iya benar. Pengen masuk surga kan? Iya Pak. Pengen nggak besok langsung masuk surga? Lalu Pak. Pikir dulu kan. Pikir dulu betul. Nah, jadi karena tidak semua orang siap dengan kondisi ya kehilangan tadi itu, maka kita kan punya jemaah, kita punya kompetensi, kita punya kemampuan. Betul, sebenarnya seharusnya ini kita bisa fasilitasi. Iya. Caranya bagaimana? Ya udah, orang yang punya kemampuan tadi mengajarkan kepada orang yang mau. Ya. Nah, misalnya di sini ada Ustadz Sarip, ada Ustadz Saiful, dia punya ilmu, ada Ustadz segala macam lah yang Ustadz kita gitu. Nah, di sisi yang lain kita punya juga orang-orang jemaah-jemaah yang pingin juga belajar. Betul. Gitu kan. Betul. Sehingga ketemu nih antara orang yang punya ilmu dengan orang yang belajar. Nah, dari orang yang belajar tentu nggak semuanya juga bersedia untuk jadi relawan. Tapi di antara itu pasti juga ada yang pingin berbakti gitu kan. Untuk apa? Untuk latihan, untuk belajar gitu kan. Nah, dari sini muncullah akhirnya sekelompok orang yang memang siap. Dalam tanda kutip magang. Ya kan? Sama kayak AC tadi lah. Iya betul Pak. Kenapa kita ada Ramadan sejuk? Dulu saya bilang itu bagus Ramadan sejuk. Kenapa? Itu latihan. Sebelum kita dikomplain sama orang, kita udah latihan sendiri. Nyuci AC di masjid. Di bulan Ramadan Pak. Gratis. Masjid mana sih nggak mau? Betul. Wah seneng aja gitu. Padahal dalam tanda kutip itu kan tempat magang juga. Sedang praktek. Tapi bukan berarti mereka merusak, enggak lah. Mereka dijagain ya. Betul. Didampingi. Nah kan kayak orang tukang cukur garut kan butuh kepala orang untuk garut kan. Iya hasil juga sama. Jangan juga sama. Betul. Siapa sih yang mau jadi relawan yang meninggal kan nggak ada yang mau. Iya Pak betul. Jadi akhirnya memang kita dalam tanda kutip ada jemaah-jemaah yang memang perlu untuk belajar terus. Nah diperluas. Astra kan nggak bisa memaksakan ini karena setiap orang tadi belum tentu berani. Saya sendiri nggak berani. Ya Astra mau fasilitasi lah. Ada kendaraannya. Ya, kemudian dalam perkembangannya mereka butuh ya alat-alat. Apa hanya buat karyawan Astra Pak? Apa kan umum prakteknya jemaah masjid ini kan bukan karyawan Astra. Iya betul. Yang mau jadi relawan kan bukan. Iya. Kalau ditanya sekarang relawan ini mungkin bisa jadi banyak orang umum. Betul. Karyawan Astra yang mau ikut silakan. Iya. Saya pribadi kalau disuruh masih takut saya kalau ngurusin begituan gitu kan. Iya. Tapi kan ada orang-orang yang punya talenta. Betul sekali betul. Alhamdulillah dalam perkembangannya kalau saya lihat banyak sekali karyawan Astra yang berterima kasih dengan program relawan jenais itu. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang selama ini dalam tanda kutip tidak dipersiapkan atau mungkin tidak berani untuk melakukan itu. Ada yang bantu. Dan pada saat kedukaan itu kan semua pikiran kita jadi kalut kan. Kita lagi bersedih, boro-boro mikirin nisan, betul. Beli alat ini apa segala macam. Dan gak harus jadi member ya Pak ya? Gak harus jadi member gitu kan. Jadi apakah butuh silakan panggil. Silakan hubungi gitu kan. Bisa dibawa kemana gitu kan. Ya itu yang menurut saya sih di sisi itu kita tepat. Masya Allah. Membantu karyawan Astra ataupun umat muslim gitu. Untuk bisa dibantu apa-apa yang mereka perlukan. Nah yang lain juga sama. Nanti mungkin kita perlu studi lagi gitu ya. Iya betul. Di Yayasan Amalia Astra ini bisa berkontribusi apa lagi gitu. Apa kebutuhan-kebutuhan karyawan Astra
agar mereka kerjanya nyaman, agar mereka bisa profesional. Mereka kalau orang udah kerjanya profesional, niatnya udah bagus, maka Astranya juga akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Pak Riza tadi ini makin menarik nih, karena dari value terus ke contoh konkretnya gitu. Betul. Sekarang kita kayaknya ke value lagi nih, Mas Rahmat gitu. Pak, ini kan yang kita rasakan sekarang itu harmoni banget antara manajemen dengan Yayasan Amalia Astra. Salah satunya dilihat dari program Amalia Astra Awards gitu kan. Padahal kan nih terkait dengan sosial apalagi keagamaan itu mungkin ada yang rasanya itu Asal sensitif. masalah toleransi ya kayak gitu-gitu Pak Sensitif Riza. gitu. Bagaimana Menyatukan itu bisa ngambil posisi sehingga ini malahan jadi kayak mitra strategis harus dirangkul. DKM itu harus di bawah manajemen dan YA harus diajak juga untuk mikirin itu. Bisa sampai manajemen itu ngelirik YA dan bisa ngedeket gitu dengan kita itu apa sih sebenarnya yang tipsnya dari Pak Riza sehingga bisa seperti itu? Kalau saya lihat sih sebenarnya dua pihak ini memang saling membutuhkan sebenarnya. Oke. Yayasan Amalia Astra ini juga butuh pengakuan, juga butuh eksistensi untuk membuat program macam-macam. Di sisi yang lain juga manajemen ini butuh juga organisasi yang bisa mendukung kegiatannya dia. Gitu kan tadi manajemen ini kan urusannya banyak dia, ada urusan produksi, urusan marketing, macam-macam lah. Salah satunya ngurusin sumber daya manusia. Kan tadi kan sumber daya manusia kalau misalnya dia produktif, bagus, kerjanya nyaman, oke segala macam pasti memberikan dampak ke dia. Nah dari sisi aspek religi banyak manajemen yang dalam tanda kutip mau belajar di mana nih, siapa yang bantu dia nih, gitu kan. Nah jadi secara manajerial memang tanggung jawab dia untuk mengelola kegiatan kekaryawanan. Oke. Tanggung jawab manajemen nih. Betul. Karena di sana kan ada orang saat masuk, kemudian saat berkembang, di training sampai dia pensiun, itu kan urusan manajemen. Gitu kan. Termasuk pada saat dia bekerja di situ, dia butuh sarana beribadah, manajemen juga menyediakan. Gitu. Jangan kan beribadah ada jalan-jalan, ada reward, macam-macam lah itu yang dibuat gitu. Nah, manajemen butuh organisasi yang mensinkronkan kegiatan ini. Yayasan Amalia Astra akhirnya kan ketemulah sama ya manajemen juga akhirnya membuka diri kan, melihat siapa lagi nih yang bisa mengelola kegiatan keagamaan di masing-masing grup bisnisnya dia. Dengan ketemu begini, maka apapun yang nanti dibutuhkan oleh karyawan untuk melakukan kegiatan keagamaannya, maka manajemen akan mendukung ke sana karena dia dibantu. Gitu kan. Coba misalnya kita tidak sinkron dengan mereka, maka yang terjadi adalah ini bagaikan dua hal yang terpisah satu sama lain. Nah dengan saling membantu begini, maka manajemen juga akan senang gitu. Kenapa? Karena aspek religi dari perusahaannya itu dibantu oleh Yayasan Amalia Astra. Bahkan itu Pak, kita itu di poin Amalia Astra Award ada pilar hubungan baik antara manajemen dengan DKM. Ya. Nah itu sekarang manajemen itu merasakan manfaatnya ya. Ya memang kebutuhan SDM tadi Pak Farid sampaikan bagaimana ya itu hadirnya tentang kebutuhan sosial religi Pak ya. Ya itu hadir bersama dengan mereka gitu ya. Iya. Oke, kayaknya kita harus paduin dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini Pak. Pak Riza kan Bapak kan udah di Astra gitu dengan karyawan yang mungkin ribuan profesional di divisi YSR, terus sekarang di Chief of Corporate Affairs gitu Pak. Ada nggak sih Pak bedanya nanganin karyawan yang di sana dengan yang kita yang di sini badung-badung gitu? Iya kita kan di masjid marbot gitu kan Pak. Kan pasti kayaknya banyak dukanya ya yang nanganin kita ya Pak ya. Sama aja lah. Sama-sama manusia yang butuh pengakuan. Orang kan tertinggi kan butuh pengakuan. Insyaallah. Jadi kalau teori Maslow itu kan memang bawah-bawah itu ya masih kebutuhan dasar. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi apa sih? Pengakuan. Nah, apa yang terjadi di Astra maupun di Yayasan Amalia Astra ini menurut saya sih ya sama-sama aja. Karena Yayasan Amalia Astra ini kan bagian dari Astra juga. Betul Pak. Sehingga ya cara menangani orangnya juga seharusnya sih tidak berbeda. Organisasi ini kan harusnya dikelola dengan profesional tapi dengan suasana yang tidak terlalu membuat mereka itu jadi ketakutan gitu kan. Kemudian membuat orang jadi males. Saya indikasinya gampang lah.
Indikasinya begitu pas kalau pagi-pagi kita mau berangkat ke kantor itu males atau mumet lihat atasan kita, itu berarti ada indikasi sesuatu yang terjadi di situ kurang pas. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri, saya pun ngalami. Siapapun juga ngalami. Ada kondisi-kondisi itu kita emosional itu naik turun gitu. Tapi pada saat titik kita turun dan kemudian kita naik lagi, disitulah kita mendapatkan sesuatu. Makanya menurut saya si Astra ini berhasil membuat orang-orangnya itu relatif bisa bertahan lama di perusahaannya atau di yayasannya. Itu karena memang mendukung banyak hal. Bukan hanya gaji yang lumayan, fasilitas yang lumayan, kesejahteraan juga ada. Kita juga dikasih ada inovasi, ada betul. macam-macam kan. Betul jadi, Pak, betul. Kayak kita Astra Gema Islami. Menurut saya ya, ide kalian membuat lomba futsal dengan Kambing cup, hadiah kambing kambing. cup dengan baca ayat luar biasa. Ngapain orang mau main futsal disuruh baca ayat dulu? Iya betul Pak. Bahkan hadiah kambing lah ya Pak ya. Hadiahnya kambing lagi gitu. Coba itu kan. Nah kalau saya ya termasuk orang yang sangat senang dengan sesuatu ide-ide yang baru. Saya nggak pernah. Jangan segala macam. Iya, ini silakan. Ini penting, ini garis semuanya. Kata Pak Pongki, kebebasan adalah Gimana? itu kepercayaan Pak Riza yang Iya. Ya kan? Selama tidak lepas dari koridor-koridor yang ada. Walaupun memang saya juga jaga ya. Iya Pak. Jangan sampai terlalu lepas. Di corporate affairs itu saya ada tim corporate communication, depannya Pak Boy. Ada corporate, ada divisi ESR, tempatnya Bu Dia. Ada security, tempatnya Pak Andi sekarang itu. Itu kan karakternya beda-beda. Corporate communication, appearance, tampilan, image gitu kan. ESR, sosial, berbagi. Security, lain lagi kan. Tapi pada dasarnya sama. GAA juga sama. Saya di koperasi juga sama. Di IPAMDR juga sama. Artinya apa? Buatlah program-program itu yang terus membuat kita itu juga bangga dengan kegiatan itu. Kalau kita sendiri bangga dengan kegiatan itu, maka itu akan panjang. Tapi kalau misalnya ditugaskan Pak Riza minta, Jar, ayo umroh, Jar, ini. Kan lama-lama lihat Pak Riza juga males gitu kan. sentuh sisi ininya Pak ya. Jadi menurut saya sih orang itu butuh. Ya kalau saya belajar dari pengalaman cerita Pak Pongki atau dulu ada Pak Arif Istanto atau kita lihat Pak Teddy, Pak Michael, itu kan pimpinan-pimpinan Astra itu masuk ke satu sisi dari aspek manusia, itu adalah aspek di dalam sanubarinya gitu. Almarhum Pak Michael itu kalau ketemu kita dia angkat tangan kayak hormat sama security. Presiden direktur angkat tangan. Saya itu sampai nggak lupa cara dia angkat tangan. Sampai sebegitunya. Pak Michael lupa. Pak Michael. Jadi kalau ketemu kita angkat tangan. Nah, kalau dulu Om William itu setiap dia ketemu orang siapapun selalu ngasih uang cash, model kayak Pak Pongki gitu. Ada kartu kredit tapi uang cashnya tebel gitu. Wah, zaman dulu kan safari gitu. Wah, kalau Pak Pongki kan dilipat pakai karet atau pakai apa gitu. Dia bagi-bagi gitu. Tapi ya bukan sekedar uangnya yang kita lihat. Iya betul. Sebenarnya pengakuan. Betul. Nah, gaya dari banyak pimpinan-pimpinan Astra itu kan bukan tipe yang high profile dengan instruksi yang demikian kuat gitu kan. Saya pun mengadop itu. Walaupun memang dulu waktu pas organisasi kadang-kadang kita butuh ini ya, kenceng apa segala macam gitu. Ya tapi setelah saya lihat tidak perlu kita pecut. Ya, tapi memberikan kesempatan dia untuk berkreasi. Nanti dia akan lari sendiri. Iya. Pak Riza ini yang ini ya. Kita itu kalau di bawahnya Pak Riza ngerasanya nyaman tadi seperti disampaikan. Karena tadi untuk mengapresiasi, pengakuan segala macam, termasuk untuk ini ya bro, yang diingat sama kita Pak. Apa? Jalan-jalan, backpackeran. Itu Pak Riza itu ngasih ruang. Iya. Ngasih Kita ke Grand Canyon. Lagi. Awalan. Backpackeran yang diizinkan Pak Riza itu dari mulai Bogor Pak, terus ke Grand Canyon. Terakhir kemana kita? Wah, oke ini bukan Malang Pak. Pemalang Pak. Malang. Dan itu ke dia karyawan Pak yang tadinya misalkan habis dari Agi segala macam yang sudah segini ditarik, ketika misalkan habis itu tuh mundur lagi. Itu sih Pak yang bikin nyaman Pak. Ya karena orang kan butuh relaksasi gitu ya. Betul Pak. Butuh inilah. Hubungannya itu bisa lebih baik dengan cara-cara yang tidak formal. Iya betul Pak. Kita kan kalau ketemu dengan orang itu di kantor dengan di tempat mungkin lagi olahraga itu kan beda, ngopi gitu. Karena orang butuh sesuatu yang sifatnya informal untuk lebih dekat secara emosional. Nah,
kesempatan itu yang mesti diperluas. Karena kalau kalian ketemu di ruangan saya mungkin di ruangan Pak Riza nih apa segala macam, walaupun dulu kalian sering kena marah juga sama saya gitu. Nah, saya marah itu kan lebih kepada kalau ada hal yang kira-kira nggak sesuai itu kan mesti diingatkan. Betul. Tapi kan tidak dibawa ke hati kemudian setelah itu kita berantem ke segala macam. Aku ingat Pak Riza itu waktu negur kita, tapi Pak Riza itu megang spidol. Kemudian di papan tulis, kemudian nulis ini gimana akar masalahnya. Ini kayak kayak dosen pembimbing tuntas ya? Tuntas. Rahmat ini cari ke belakang set sehingga ya artinya marahnya Pak Riza ya bagi kita ini ya kita harus ke sini ya. Kita yang mungkin Marbot yang mungkin basicnya masih kurang paham banget ya. Pak Riza ngajarin kita dari tarik mundur. Mundur ke akar, ke sini ke solusinya pun dapat. Tapi Pak Riza, izin Pak, Pak Riza ini kan tadi mimpi besarnya untuk ya itu seperti apa sih Pak? Yang sekarang kan Pak Riza memang sedang posisinya luar biasa ya, membangun mungkin barang sama pengurus yang lain. Mimpi besar Bapak ini sebenarnya apa sih buat ya Pak ke depannya Pak? Wah itu kalau ditanya begitu saya kan bukan tipe pemikir yang canggih gitu kan. Saya cenderung memilih itu ngalir aja gitu. Jadi pasti akan kita lihat dalam air mengalir itu ada banyak ketemu batu, ada sungai yang berliku, nanti ketemu ini ketemu itu gitu. Kalau saya sih tipenya gitu. Dalam perjalanan ya ini kan kalau kita lihat dari dulu tadi aja udah banyak sekali program-program yang berubah di tengah jalan. Iya betul. Karena memang kalau saya perhatiin dalam menghadapi program-program yang sifatnya kemanusiaan itu, kita juga mesti menyesuaikan dengan siapa yang akan kita hadapi. Zaman sekarang koran cetak juga udah nggak ada. Benar Pak. Zaman sekarang sosial media itu luar biasa. Benar banget. Nah kalau misalnya program sekarang kita model buatnya flyer, spanduk, mungkin nggak kepake. Ya, sekarang kalian punyanya podcast, gitu kan? Jadi kalau saya sih kalau misalnya dari mungkin waktu pada saat 2008 kita ngobrol-ngobrol kemudian, kita mau gini-gini. Sekarang faktanya nggak kayak gitu kok. Udah berubahnya sama sekali. Tapi bukan berarti juga kita nggak punya visi, nggak punya misi ke sana. Gitu. Kalau saya sih tadi saya bilang, IAA itu mesti mencari lagi kira-kira ya apa yang bisa didukung oleh IAA agar karyawan Astra ini bisa menjadi profesional muslim tadi itu. Itu kan, IAA berdiri untuk apa sih? Gitu. Jadi kalau kita bisa mengambil peran ini, maka yang terjadi adalah kita pas di posisi itu. Karyawan Astra bisa bekerja produktif, bisa nyaman bekerja, dia bisa profesional dan kemudian jadilah sesuatu. Ya mesti cari itu. Mungkin bisa jadi nanti programnya akan menyesuaikan lagi realnya, tapi jangan lupakan benang merah dari kenapa kita ada. Kan sama kayak manusia, kenapa kita ada di sini? Kalau kita mendapatkan titik itu, kalau Pak Bogi suka bilang tuh, kita harus jadi manusia yang bermakna, gitu kan? Dengan cara bagaimana ya? Silakan terjemahkan masing-masing. Gitu. Ya juga sama menurut saya sih. Kedepannya ya akan seperti apa? Coba lihat kebutuhan karyawan itu apa. Gak bisa kita lepas dari kebutuhan karyawan itu apa. Mungkin dalam prakteknya nanti, kalau sekarang kebutuhannya individu, mungkin nanti kebutuhannya komunal. Iya betul. Ya kan kayak sekarang Astra Gema Islami. Menurut saya sih itu kan kegiatan komunal, kebersamaan. Yes. Ya kan zaman sekarang orang mental health itu jauh lebih penting dibanding dengan makanya betul banget. Betul Pak. Kalian minta backpacker masih. Saya pada zaman dulu ngapain sih? Pada saat memutusnya juga mau kemana ini gini-gini. Masih pikir-pikir. Generasi saya kan nggak bisa maksain harus ikut gayanya saya. Misalnya saya hobinya nonton bola misalnya kan. Pelepasannya dengan pergi ke stadion atau nonton band di lapangan. Itu kan saya. Gitu. Kalian kan mungkin ada yang suka ke gunung. Yang bagi sebagian orang ngapain? Udah capek-capek ke gunung di atas turun lagi gitu kan. Pergi mancing gitu. Ngapain nangkap ikan setelah dapat ikannya balikin lagi. Itu saya banget kayak Pak. Iya. Saya nggak bisa melihat dari persepsi saya. Betul sekali. Kita persepsi orang banyak. Nah IA juga sama menurut saya. Kalau ditanya ke depan seperti apa, susah saya membayangkan sekarang ini kebutuhan 10 tahun yang akan datang. Tapi selama kita bisa menerjemahkan 10 tahun yang akan datang nanti itu kebutuhan karyawan apa dari sisi aspek profesional tadi, profesional muslim ya, kita akan dapat. Kemanapun orang akan bergerak kita akan dapat. Adaptif ya. Yang tadi itu kan di depan nanti aliran air belok kiri kita ke kiri, kanan. Nah kalau misalnya kayak kemarin COVID lah. Iya Pak, gimana? Iya kan.
COVID seumur saya, seumur ibu saya, itu belum pernah kan? Seumur saya kan belum pernah. Nah, gimana kita menyesuaikan saat COVID? IAA berkarya di saat COVID itu gimana sih? Muncul kan yang online ini? Iya, luar biasa, Pak. Kita sekarang fasilitas Zoom apa segala macam kan gara-gara COVID tadi itu. COVID memberikan sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa kita itu manusia adalah orang yang fleksibel. Ya kan? Apapun bisa. Kita online di rumah, di gunung, di segala macam juga bisa sekarang. Ngaji dari rumah dulu kita Iya kan? Ada ngaji dari rumah. Nah, saya lihat nih kayak kita ngadain Astra Gema Islami dari seluruh Nusantara. Sekarang kan yang hadir di sini bisa hadir, yang online bisa hadir. Betul, itu kan pembelajaran yang menarik dari COVID ini. Mungkin kalau nggak ada COVID kita nggak akan pernah tahu bahwa ternyata kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan cara yang begini. Saya ingat Pak Riza itu dulu, gimana caranya agar Agi itu jangan hanya di Jabodetabek. Kita bingung ya. Kita bingung. Pas setelah COVID baru ketahuan caranya. Kita bikin lomba online juga sekarang. Saya waktu pada saat COVID itu lihat teman-teman berkreasi gitu ya, laporan foto kan berapa tahun kita pembukaan segala macam juga pakai online. Saya di kamar sendiri. Jadi amat. Tapi di sisi yang lain kan, wah ternyata akhirnya semua orang bisa ikut. Betul. Kalau dulu kita paling cuma salam lebaran aja tuh yang bisa orang. Iya, sama kabar Ramadan deh. Kabar Ramadan apa segala macam. Tapi dengan COVID ini ya ada pembelajaran yang menarik, ternyata orang bisa banyak terlibat gitu. Iya, betul sekali. Walaupun memang di sana online, di sini kita fisik gitu. Betul. Kalau dulu kan kita kalau nggak ada COVID mungkin kita kepikiran asal Gema Islami ya udah seperti yang CCA benar sekarang ini kan. Nanti bisa jadi CCA-nya online gitu ya. Iya benar. Emang kita waktu juga sempat online ya waktu COVID banget, memang pembelajaran banget sih Pak. Jadi kita tuh provinsinya tadi yang kita diminta kayak Jabodetabek sekarang udah di 23 provinsi ya, kita udah ini ya Mas Ganjar ya. Yang lapisan karyawan juga tuh. Iya betul. Pas di Agi itu tadi sebenarnya challenge-nya dari Pak Riza dulu, gimana agar Agi ini tidak hanya dinikmati oleh ya karyawan yang mungkin sering ke masjid gitu Pak. Makanya ada kambing, ada Mobile Legend Pak. Iya, makanya saya juga kadang-kadang ya waktu pas di Agi itu kan suka ngasih challenge-nya kayak teman-teman gitu. Kalau kita dulu tuh saya bukannya itu nggak boleh, tapi kok kesannya berat banget ya. Hafal Quran. Iya betul. Lalu yang lomba tahfidz, tahsin gitu ya. Sehingga yang saya lihat adalah mungkin bagi orang-orang yang Islamnya mohon maaf ya, yang biasa-biasa saja agak takut jadi ikut acara itu. Iya. Nah, tapi begitu pas kalian muncul dengan kambing cup, bisa kan. Sekarang ada Mobile Legend apa segala macam. Ada pingpong Pak. Selama mesti dijaga ya. Betul. Ada koridor-koridornya kita jaga. Tapi selama itu membuat mereka bisa berpartisipasi, nggak ada masalah menurut saya sih. Dan memang seharusnya kreativitas kita muncul dari inovasi-inovasi yang seperti itu. Kalau misalnya kita hanya pada segmen tertentu aja, misalnya terlalu hura-hura sebenarnya, maka yang segmen-segmen yang pingin ilmu, pingin wawasan gitu jadi nggak dapet. Makanya Agi itu rentangnya mesti diperluas. Ada yang keilmuan, ada yang agak serius, ada yang happy-happy, ada yang dari luar negeri. Jadi sebarannya luas, cakupannya luas, sehingga kebermanfaatan Agi itu dirasakan oleh banyak pihak. Level atas, level bawah, gitu kan? Jadi udah level atas, level bawah, kemudian luas, kemudian jenisnya beragam. Iya betul. Ya walaupun memang ada banyak sekali sebenarnya ide-ide yang mungkin dulu kita kerjakan, nggak lagi kita lakukan. Betul. Kayak jejak karbon, ya kan? Iya betul Pak. Ya, jejak karbon kan sederhana, tapi begitu pas Astra muncul dengan sustainability-nya, langsung kita jalan ke inline. Kalkulator kita nih sehari-hari kita ngasih karbon berapa nih? Iya. Sehingga jadi ngapain? Kalau cuma kalkulator gitu, oh iya karbon segitu, terus ngapain? Ditanam pohon lah misalnya. Betul, gitu kan. hemat. Jadi betul. bisa berkontribusi. Luar biasa, Bro. Ini luar biasa nih Bro. Kayaknya harus bisa seharian gitu. Tapi Pak Riza, ini luar biasa ya di pagi hari ini bareng Pak Riza nih. Kita tahu nih kemana arahnya ya. Adaptifnya luar biasa. Mungkin Pak Riza, mungkin saya minta untuk salam mungkin buat teman-teman DKM ya. DKM yang di sana mungkin memberi semangat gitu. Semangat Pak. Monggo Pak. Jadi ya seperti di temu-temu DKM yang biasa kita lakukan ya. Iya. Kalau saya suka bilang gini, saya dapat jabatan ini sebagai ketua Yayasan Amalia Astra atau sebagai chief di Astra atau teman-teman sebagai DKM itu kan udah ada suratannya. Gitu. Sudah ada. Ya memang ada ikhtiar tapi ada suratannya, memang kita di sana. Antara teman-teman menjadi DKM atau tidak menjadi DKM itu juga udah ada suratannya. Nah pada saat kita ada di DKM, saya sebagai ketua Yayasan Amalia Astra di situ. Balik lagi ke yang tadi.
apa yang kita kerjakan di sini ini harusnya ada maknanya. Ya kan? Kita harus kasih sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita dititipin jabatan ini. Nah, mungkin banyak orang yang nggak sadar ya dengan dia menjadi DKM itu. Maka selain fungsi dia mendapat tugas dari perusahaan, juga ada aspek dia mengelola kegiatan keislaman di situ. Ada pahalanya kan? Betul. Ya. Kemudian ada kegiatan ibadahnya dia sendiri. Jadi ibadah dia sendiri dapat, kemudian dapat pahala dari mengelola kegiatan keislaman, kemudian dari perusahaan juga dapat apresiasi. Gitu. Jadi kalau dia sudah meniatkan ini semua menjadi sebuah ibadah, ini lepas sudah semua, udah enak semua dia melakukan itu. Maka saya pikir DKM itu seharusnya bisa berkreasi, bisa berinovasi, buat program apapun yang membuat karyawan Astra akan nyaman datang ke masjidnya, karena Dewan Kemakmuran Masjid, ya kan? Dewan yang akan memberikan masjid itu agar makmur. Makmur itu gimana sih? Didatangin oleh orang. Kemudian dia buat bukan secara fisik saja, tapi hatinya, buat programnya. Gitu. Sehingga DKM ini nanti akan memberikan kebermanfaatan dari kegiatan-kegiatannya dia. Tujuannya apa? Biar karyawan ya, bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu dan dia bisa bekerja dengan baik. Toh pada saat nanti dia libur Sabtu Minggu dia udah nggak di masjidnya kantor kan, dia pulang ke rumah masing-masing. Tapi pada saat dia ada di kantor, maka tugasnya DKM lah untuk mengajak karyawan ikut terlibat untuk berpartisipasi dalam kegiatan keislaman. Nah, dalam kegiatan tadi itu ada banyak hal yang mesti dilakukan, gitu kan. Selain mengajak tadi, bagaimana membuat ini lebih terbuka, pertanggungjawabannya, laporan keuangan, komunikasinya, apresiasinya. Buatlah program apapun yang membuat orang jadi nyaman bekerja di situ. Kan nggak ada salahnya misalnya kita buat lomba apresiasi kebersihan untuk kerja, gitu kan? Atau misalnya kita membuat lomba apalah yang kecil-kecilan, kecil masing-masing, gitu kan? Mau baca Quran, mau hafal, Betul. mau yang sederhana-sederhana aja, gitu kan? Nanti udah level bawah, nanti dikirimin ke level nasional gitu. Orang juga, saya level itu menang, saya berangkat level nasional gitu. Jadi ada jenjang-jenjang begitu. Nah, kreativitas itu diperlukan buat DKM. Agar apa? Agar tadi itu karyawan itu bisa merasa dia bisa bekerja dengan baik dan beribadah. Kita jangan lupa bahwa orang itu Islam itu berbeda. Kedalaman dia memahami Islam juga berbeda. Nah, itu yang saya pikir kita mesti sentuh keislaman yang berbeda tadi itu dengan cara-cara yang kreatif tadi. Lebih luas daripada itu adalah kita mesti menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Masya Allah. Jadi ngelihatnya jangan, saya ngurusin karyawan muslim aja nih. Gak bisa segitu. Gimana misalnya kita mengajarkan kebaikan-kebaikan Islam ini agar dilihat oleh orang lain. Oke. Gitu kan? Tidak hanya di dalam masjid ya Pak ya? Jangan hanya di masjid ngelihatnya. Makmur itu harusnya buat orang sekitar situ. Oke. Emang kalau kita lihat di zaman Nabi dulu, orang non muslim juga dapat manfaat dari masjid itu kan? Betul Pak. Jadi kalau teman-teman dulu ngadain acara Astra Gema Islami pakai agi koin, yang belanja itu teman-teman yang lain, itu kan kebermanfaatan juga, ya kan? Kasih makanan yang murah atau apa kegiatannya itu kan akan ada kebermanfaatan juga. Pak Riza, terima kasih banyak nih, luar biasa di bagian ini. Saya terima kasih sudah diundang juga. Sehat selalu Pak Riza. Iya. Sukses apalagi Jar. Kita tuh ya. Saya kalau sama abis dari Pak Riza itu ngerasanya penuh gitu. Iya kayak kecas lagi ya. Oke, Pak Riza, Mas Ganjar mungkin kita sudah dulu ya. Iya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi Pak Riza di masa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Agi, saatmu beraksi.